Badai pemutusan hubungan kerja PHK di industri tekstil masih belum berakhir. Terbaru, sebuah pabrik tekstil di Jawa Tengah terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja, menyusul penurunan orderan secara bertahap, hingga sama sekali tak lagi ada orderan membuat perusahaan tersebut menutup pabriknya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara KSPN Ristadi menyatakan, penutupan pabrik tekstil PTS Dupantek di Pekalongan di Jawa Tengah berimbas pada dirumahkannya 700 buruh. Ristadi juga menyebutkan penutupan pabrik Dupantek menambah daftar pabrik tekstil yang tutup sejak awal tahun 2024. Setidaknya, sudah ada 6 pabrik tekstil yang tutup hingga menyebabkan sedikitnya 11.000 pekerja kehilangan pekerjaan yang jadi sumber pendapatannya. Sementara itu, Ketua Asosiasi Pestekstilan Indonesia Jemi Kartiwa Sasraatmaja menambahkan, badai industri tekstil akan terus berlanjut. Jemi memberikan kode bakal ada satu pabrik tekstil dengan skala besar akan tutup. Alarm bahaya berbunyi dari makanan pokok orang Indonesia. Pasalnya produksi beras tahun ini lenyap 2,5 juta ton. Di hadapan Komisi 4 DPR RI, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkapkan bahwa proyeksi total produksi beras nasional pada Januari hingga Juli 2024 sebesar 18,64 juta ton, atau lebih rendah 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama di tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan proyeksi neraca konsumen periode Januari-Juli 2024 mengalami surplus 0,65 juta ton, atau lebih rendah 2,64 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menjadi perhatian khusus karena Indonesia sudah memasuki musim kemarau dan berdampak pada kenaikan harga gabah dan berpengaruh pada harga beras. Bank Indonesia mencatatkan indeks keyakinan konsumen pada periode Mei menurun menjadi 125,2 dari posisi April 127,7. Bank Indonesia mengatakan meski lebih rendah, namun keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi ekonomi ke depan masih tetap optimis. Dari survei ini, keyakinan konsumen terpantau tetap optimis pada seluruh kategori pengeluaran. Optimisme tertinggi tercatat pada responden dengan pengeluaran 4,1 juta hingga 5 juta rupiah. Sementara berdasarkan usia responden, dengan usia 31-40 tahun mencatatkan optimisme yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan kerja saat ini terindikasi tetap optimis. Peningkatan indeks tertinggi tercatat pada responden dengan 3 pendidikan pasca sarjana. Sejumlah ormas keagamaan menolak tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Setidaknya ada 3 ormas keagamaan yang telah menyatakan penolakannya. Ketiga ormas tersebut antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, dan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Hingga kini ormas telah mengajukan untuk pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK baru pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Sementara itu, Muhammadiyah mengaku tidak ingin tergesa-gesa dalam pengambilan tawaran tersebut. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti mengatakan Muhammadiyah perlu mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, ex-ketua umum PP Muhammadiyah Din Samsudin sempat meminta Ormas Muhammadiyah menolak tawaran tersebut. Mohon bersabar Indonesia, investor China lebih memilih negeri jiran Malaysia untuk berinvestasi dibandingkan di Indonesia. Hal ini dibuktikan ByteDance asal China yang merupakan induk TikTok berencana menggelontorkan dana 2,13 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 34,7 triliun rupiah untuk membangun pusat AI di Malaysia. Sebagai bagian dari kesepakatan, ByteDance akan mengekspansi fasilitas pusat data di Johor melalui investasi tambahan senilai 1,5 miliar ringgit atau sekitar 5,2 miliar rupiah. Alasan asing lebih pilih Malaysia daripada Indonesia diungkap oleh Ketua Asosiasi Data Center Indonesia Hendra Suryakusuma. Menurutnya, banyak insentif untuk para pelaku data center. Bahkan untuk perusahaan yang menggunakan teknologi green, insentifnya ditambah lagi.